kembali dengan kitab nubuatan yang ke-11, yaitu Zakaria. Zakaria dikatakan di pasal 1, bulan yang ke-8 pada tahun zaman Darius. Berarti penulisan kitab Zakaria ini ada di Babel. Darius adalah kitab Daniel pasal yang ke-6. Dia adalah cucu dari Nebukadnezar. Kitab Daniel pasal 6, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Berarti Zakaria berada di Babel dalam pemerintahan Raja Darius. Bangsa Israel berada di dalam tawanan dan berada dengan keadaan yang seperti ini. Maka bagian pertama dari kitab Zakaria sudah dituliskan ayat 3. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Kalau kamu kembali kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Jadi kata perbaikan itu bukan dari Tuhan, berasal dari kita. Kalau semuanya saudara ingin Allah membuat kembali perkara yang baik, maka dari kita tidak ada cerita anak terhilang dalam Lukas 15 karena bapa yang mencari anak. Tapi anak yang harus mencari bapaknya. Nggak ada ceritanya bapa beredar-edar mencari di mana anakku, ada di mana dia dan sebagainya. Tapi kita melihat bagaimana anak itu sadar, begitu kata ayat yang dituliskan dalam Lukas 15. Maka sadarlah anak itu. Boleh kita ingat Lukas 15. Ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Karena ada kesadaran, ayat 17, betapa kayanya, banyaknya orang yang bekerja kepada Bapakku hidup dengan kelimpahan makanan, tapi aku di sini mati kelaparan. Setelah semua yang diandalkan habis, maka ia menyadari keadaannya. Kesadaran itulah yang membuat anak itu bangkit. Segera dia lari pulang. Segera dia mencari. Ingat jalan pulang. Dengan kondisi yang compang-camping, tak berkasut, lusuh, berbau babi. Anak itu harus kembali pulang.
Beruntung masih bisa kembali pulang. Beruntung segera dia bangkit. Beruntung segera dia lari. Masih ada sisa tenaga terakhir untuk lari pulang. Zakaria 1 ayat 3. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Jangan seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah berseru, beginilah firman Tuhan, baliklah dari tingkah lakumu. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Nenek moyangmu berulang kali telah ditegur, telah diminta untuk kembali balik. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak menghiraukan aku. Tapi segala firman dan ketetapan yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan bermaksud mengambil tindakan terhadap kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap semua orang Israel. Seruan pertama yang dikatakan di kitab Zakaria adalah bertobatlah. Akhir zaman ditandai dengan pertobatan. Akhir zaman ditandai dengan orang-orang yang balik, menyadari dan berbalik. Sebelum Allah memberikan penglihatan-penglihatannya, seruan pertama adalah berbaliklah engkau. Menyedihkan saudara kalau sudah ada peringatan lalu kita cuek dengan peringatan. Peringatan tidak selalu dengan kata-kata. Peringatan juga dengan kondisi dan situasi. Allah pakai kondisi, Allah pakai situasi untuk menyadarkan, berbaliklah. Betapa sukarnya untuk kita bisa berbalik. Itulah yang ke-9 sekali lagi. Ketika gelap gulita, orang berbalik dari tempatnya. Orang kembali. Orang bangun, bergeser tempat duduk saja. Enggan. Apalagi untuk berbalik. Ada kekerasan hati di akhir zaman untuk tidak mau berbalik. Ada kekerasan hati untuk tidak mau. Lalu kalimat yang gampang kita dengar, gengsi dong. Ngapain saya balik? Lebih besar gengsi dengan kebutuhan. Allah tidak bisa menarik kata-katanya. Bagaimana ia tidak bisa kompromi dengan hal-hal yang salah. Jelas Allah punya sikap, prinsip. Terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Itu prinsip Allah. Terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Dan Allah tidak bisa merubah prinsip ini. Lalu dia mulai, ya udahlah gak apa-apa, anak yang kukasih. Gak bisa. Justru Allah menuntut lebih kepada anak yang kukasihi. Ada tuntutan yang lebih besar. Karena dia adalah anak yang kukasihi. Sehingga Bapa berkata, anak yang kukasihi itu tahu persis apa keinginan Bapa. Bukan anak yang kekasih yang gak tahu apa-apa, gak mungkin.
Anak yang kukasihi, Amsal 8 berkata, di mana anak itu selalu berada di sekeliling Bapa. Dengar suara Bapa, tahu kehendak Bapa, mengerti apa yang Bapa suka dan apa yang tidak suka. Jadi kalau dia berkata, saya nggak mengerti kemauan Bapa, loh, apakah benar engkau anak yang kukasihi? Selalu bermain katanya. Bermain ada di dekatku. Anak yang kukasih akan segera tangkap. Ketika bapaknya angkat muka. Oh, bapak tidak suka ini. Ketika bapaknya melotot. Oh, jangan. Bapak marah. Mungkin bukan dengan kata-kata. Tapi dengan kondisi dan situasi. Kita segera tangkap apa kemauan Bapa. Kita segera tangkap apa yang Bapa mau. Jadi kita tidak bisa berkata saya tidak mengerti. Diulang berulang kali. Bertobatlah, bertobatlah. Kalimat di akhir zaman yang terdengar keras adalah bertobatlah. Seperti ketika Nuh mau masuk Batra. Batra selesai dibangun. Binatang-binatang saja datang sepasang demi sepasang. Dari binatang yang besar sampai binatang yang paling kecil. Yang spesiesnya ada, yang jenisnya ada hari ini. Karena binatang-binatang itu dengar suara Nuh. Karena binatang-binatang itu mendengar. Ketika Nuh panggil satu persatu. Sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Adam. Kejadian pasal 2, maka Adam menamai. Jadi dengan nama-nama yang didengar Nuh dari nenek moyangnya, dari Adam. Maka Nuh panggil itu binatang satu persatu. Saudara bisa bayangkan satu panggung yang luar biasa keajaibannya. Bisa datang saudara. Bahasa membedakan, tetapi artinya sama. Dan binatang itu dengar. Harimau datang, harimau. Sepasang lagi. Karena kalanya kita ibadah. Ada kalanya kita ibadah. Halo? Kok jawabnya ragu-ragu begitu? Kadangkala kita ibadah sendiri. Loh, harimau saja sepasang. Bajunya kembar lagi. Loreng-loreng. Datang. Dipanggil saudara. Nurut loh. Mangki. Datang sepasang. Apa itu? Nyemot. Datang sepasang. Datang loh saudara. Coba. Kita. Ibadah besok. Kamu aja. Halo. Ketika Batra itu sudah jadi. Ketika Batra itu dibuat tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Makanan ditaruh di tingkat 1. Lalu binatang-binatang itu sepasang-sepasang. Nggak ada kapling-kaplingnya. Batra itu los. Tapi tahu tempatnya. Sedunia, binatang sedunia ini bisa menempati Batra dengan cukup. Nyempil di mana kita nggak bisa bayangkan. Tapi masuk semua.
manusia dipanggil. Ada kalanya perlu diajar, ada kalanya perlu digebuk, ada kalanya perlu dijewer, baru datang. Berbaliklah, lakukan apa yang engkau dengar dari nenek moyangmu. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk, dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 4. Lalu dengan hikmat Allah memberitahukan penglihatan. 8 penglihatan di kitab Sakaria. Mulai dengan penglihatan para penunggang kuda. Dengan kuda yang beraneka warna. Yang pertama penunggang kuda merah. Pasal 1 ayat yang ke-8. Ia berdiri di antara pohon murad. Ada kuda merah, jambu, dan yang putih. Merah jambu itu pink. Kita belum pernah lihat kuda pink ya. Tapi ini di sini ada. Ayat 8. Apa arti semua ini? Malaikat itu berkata, aku memperlihatkan orang yang berdiri di antara pohon murad. Inilah mereka yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. Kami telah menjelajah bumi dan sesungguhnya seluruh bumi tenang dan aman. Kelihatannya tenang dan aman. Ya Tuhan, berapa lama lagi Engkau menyayangi Yerusalem dan Yehuda yang telah 70 tahun kau murkai? Lalu kedua malaikat itu berbicara, serukanlah ini, ayat 14. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Bahasa lain dikatakan dengan cemburu aku untuk Yerusalem dan Sion. Sangat besar murkaku terhadap bangsa yang merasa diri aman. Sebab itu beginilah, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang, dan rumahku akan didirikan di sana. Demikianlah firman Tuhan, dan bait Allah itu didirikan dengan tali pengukur atas Yerusalem. Bukan sekedar mendirikan bait Allah, tapi didirikan dengan tali pengukur. Masih ingat kitab Yehezkiel bahwa bait Allah di zaman baru adalah bait Allah yang punya ukuran. Bukan asal jadi, tapi bait Allah yang dirancang, yang punya ukuran. Seorang arsitek, dia akan mengukur. Seorang insinyur, dia akan mulai menggambar. Lalu mereka berdua mulai diskusi, bagaimana sebaiknya kita membangun ini. Bait Allah di zaman baru adalah bait Allah yang terancang, bukan asal jadi. Yang diatur, yang dirancang, yang diukur kekuatan bait Allah. Itu bait Allah yang baru. Yehezkiel, kita lihat pasal yang ke-40. Ayat 48, pasal 40 ayat 48. Lalu dibawanya aku ke balai bait suci, ia mengukur tiang-tiang tembok, tebalnya 5 hasta, yang di sebelah sini 5 hasta sebelah sana, lebar pintu 14 hasta,
dinding dan dinding di sampingnya 3 hasta. Semua pakai ukuran. Pasal 42 sampai kepada pintu gerbang halaman diukur. Ia mengukur sisi timur, mengukur sisi utara, mengukur sisi selatan, mengukur sisi barat. Ukurannya sama. Berapa? 500 hasta. Keempat sisi diukur. Sekeliling lingkungan ada tembok. Panjangnya 500 hasta. Lebarnya 500 hasta. Diukur semua. Tidak sekedar asal-asalan, tapi diukur. Sakaria 1 ayat 16. Maka rumahku akan didirikan di sana, dan tali pengukur akan direntangkan atas Yerusalem. Bukan saya yang mengukur, tapi ada tali pengukur yang dipakai, semua diukur. Ibadah saudara diukur, kasihmu diukur, pelayanan kita diukur. Bukan sekedar asal-asalan. Kalau mau, kalau lagi mood. Bahasa mood itu bukan bahasa untuk manusia, saudara. Bukan saudara nanti marah, orang disama-samain aja kayak hewan. Yang mood itu cuma hewan. Kita nggak bisa paksa hewan. Binatang itu nggak bisa dipaksa, saudara. Kita punya anjing ya, minimal lah yang bisa kita lihat. Kalau lagi baik, anjing itu sahabatnya manusia. Tapi lagi nggak mood, pemilik sendiri bisa digigit. Lagi nggak mood itu dia. Apalagi binatang-binatang yang besar-besar lagi. Kita nggak bisa paksa. Pawang-pawang binatang akan berkata, oh lagi nggak mau dia. Itu topeng monyet deh. Ya, topeng monyet aja. Siapa namanya? Sri siapa tuh? Sarimin. Sarimin pergi ke pasar. Mana payungnya? Oh dia pakai. Sarimin bawa keranjang, dia ambil keranjang. Sarimin beli jagung, dia ambil jagung. Tapi ada kalanya pawangnya udah kesel, ayo pergi ke pasar. Diam aja dia. Lagi nggak mood, nggak bisa dipaksa. Dipukul marah dia. Lagi nggak mood. Tapi kalau lagi baik moodnya, bisa. Disuruh apa aja mau dia. Lompat. Datang kemari. Putar lagi. Mau saudara, apa aja yang disuruh. Tapi kalau lagi nggak mood, diam aja. Allah ukur kita, saudara. Kita bukan binatang. Nggak ada mood-moodan. Amin. Nggak ada kalau saya lagi mau. Nggak bisa, saudara. Allah tidak bisa lagi kompromi dengan kondisi-kondisi lama kita ini. Karena waktunya yang sudah sangat sempit. Saudara perhatikan pasal 2 ayat 4. Seorang yang memegang tali pengukur ayat 1. Tampak seorang memegang
tali pengukur lagi. Seorang memegang tali pengukur, kemana engkau pergi? Maka ia menjawab, kemana? Ke Yerusalem lagi. Balik-balik kata Yerusalem. Dan Yerusalem selalu berbicara tentang orang-orang kudus. Yerusalem selalu bicara bukan tentang kota kudus lagi, tapi orang-orang yang ada di dalam Yerusalem. Untuk melihat, untuk mengukur lebarnya dan panjangnya. Lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat berbicara dengan aku, majulah seorang malaikat lain. Apa yang dikatakan? Ayat 4, berlarilah. Berlarilah. Demikianlah Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka. Karena banyak manusia dan hewan di dalamnya. Campur aduk. Manusia dan hewan, artinya manusia yang berhati hewan. Luar biasa kan kejahatan hari-hari ini. Manusia berhati hewan. Berlarilah, katakan kepada orang muda. Jadi diukur sambil lari. Artinya bukan lagi pelan-pelan. Kanan, kiri, ya. Tarik kencang, ya. Yang sebelah sini, ya tarik. Enggak, ini mengukur dengan berlari. Karena waktu pengukuran pun sudah sangat sempit. Semua diukur. Ada penilaian Allah di setiap pribadi, lepas pribadi diukur, saudara. Mungkin kalimat firman Allah keras, mungkin kalimat firman Allah menyakitkan bahkan. Mungkin kalimat firman Allah seperti godam, kata kitab Yeskiel, yang pukul. Untuk membuat ukuran kita tepat. Kalau ukurannya nggak tepat, hilang kita. Tersisih. Yang tidak masuk di ukuran. Bait Allah Salomo dibangun dengan tidak terdengar kata batu-batuan. Tidak terdengar kata godam. Semua sudah diukur, dibawa, disusun dengan ukuran yang tepat. Itu tidak dilakukan di Yerusalem. Pengukurannya tidak dilakukan di Yerusalem. Kita coba lihat itu, kitab Raja-Raja. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak terdengar palu atau kapak atau suatu perkakas besi selama pembangunan rumah itu. Jadi ketika rumah itu didirikan, senyap, tidak ada ketak-ketok, dar-dar-der, tidak ada. Nggak ada, itu di penggalian. Ketika dibangun bait Allah, tidak lagi kedengaran apakah itu kapak, palu, perkakas besi. Karena semuanya sudah diukur, sudah ditata dengan baik. Ini pas,
disisihkan. Ini pas disisihkan. Dan sehingga ketika pembangunan itu dilaksanakan, hanya tinggal meletakkan batu di atas batu dengan ukuran yang teratur. Jangan lupa kitab Efesus pasal 2 yang kita telah baca, rapi tersusun. Kata rapi bagaimana kalau nggak diukur? Rapi ya? Ya karena diatur, disusun. Bangku-bangku kita duduk ini rapi tersusun. Saudara datang tiap ibadah dengan kondisi rapi tersusun. Sudah diatur jaraknya, depan belakangnya. Semua sudah diatur. Bait suci Salomo diatur. Sehingga ketika batu diangkat, sekali lagi ketika saudara melihat tayangan yang kami bawa dari Israel. Bagaimana batu demi batu ditarik pakai kereta dengan panjang. Satu balok demi satu balok. Enggak ada balok yang berantakan aturannya. Enggak ada. Atau ketika sudah mau disusun, masih kedengaran lagi, oh ini kelebihan dikit ini, jadi nggak pas ini, kita potong aja. Nggak ada. Ketika dibangun batu dengan batu, itu rapi tersusun. Boleh Efesus supaya anda lupa. Pasal yang kedua. Pada ayat yang ke-19, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota keluarga Allah. Perhatikan ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Kristus sebagai ukurannya, Kristus Yesus sebagai batu uji. Itu ukurannya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan apa? Rapi tersusun. Menjadi apa? Gak bisa bilang dari sononya. Saya dari Karo. Saya dari Kore. Saya dari Ambon. Saya dari Cina. Saya dari Betawi. Gak ada. Semuanya menurut ukuran batu penjuru. Siapa tadi? Yesus. Gak peduli dari manapun, ukurannya sesuai batu penjuru. Sesuai dengan batu ukuran. Yaitu sesuai dengan ukuran Yesus. Mau ngomong apa kita? Sudah digali dan di sana kita ditata, dibersihkan, dibereskan, diamplas barangkali. Sudah siap dibawa ke Yerusalem, tinggal diletakkan. Rapi, itu kata rapi luar biasa. Nggak lebih, nggak kurang. Ukurannya pas. Dipaksa untuk beribadah dengan tertib. Dipaksa untuk setia, dipaksa untuk melayani dengan benar. Bukan maunya pendeta, bukan maunya saya, tapi maunya firman Allah. Karena ukurannya pada ukuran firman Allah. Berlarilah orang muda ini untuk mengukur Yerusalem. Diukur saudara. Lalu saya kembali ayat yang kelima, pasal 2, Sakaria 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, menjadi tembok berapi di sekelilingnya. Setelah semuanya bangunan siap, setelah diberikan, ditaruh dengan ukuran yang tepat, rapi tersusun, lalu Allah kasih pagar berapi. Saudara baca. Aku menjadi tembok berapi di sekelilingnya. Hingga enggak pernah bisa diganggu gugat. Dipagari bukan pakai
pagar-pagar beton atau pagar apa. Pagar berapi. Hingga tidak ada perkara jahat yang bisa masuk mencoba terobos. Mau mati dia. Ada pagar berapi. Katakanlah kalau kita dikasih pengaman strom apa itu, aliran listrik. Begitu orang mau tembus, kena strom dia. Dikasih pagar berapi. Allah punya kekuatan untuk menjaga bangunan hingga tidak digoyang oleh siapapun. Baru penglihatan ketiga habis. Masih ada 5, ada 8 penglihatannya. Masih ada 5. Mudah-mudahan kita dapat lanjutkan pada hari Senin untuk melihat penglihatan yang selanjutnya. Tuhan tolong kita. Satu hal yang pasti, ada di dalam ukuran Allah. Bukan ukuran manusia, tapi ada di dalam ukurannya Allah. Mari kita berdoa. Sepertimu, ku rindu menyembahmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada akan tak pernah ada Allah sepertimu. Menjadi doa kita bersama. Temukan dalam hidupku segala yang hatiku yang menyembahmu Tuhan. Ku tahu itu senang. Temukan dalam Yesus, haleluya. Ku tahu itu senang hatimu, ku rindu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi.
sembah selamanya. Saudara tahu ukuran yang ada dalam pribadimu. Kita tidak usah mengukur orang lain. Urusan kita masing-masing dengan Allah. Adakah Allah menemukan kita pada ukuran yang tepat? Kalau bukan sekarang, kapan lagi, saudara? Diukur dengan berlari, artinya tidak dengan santai. Allah ukur kita dengan sangat segera, dengan cepat. Allah ukur tiap pribadi kita. Jangan lihat orang lain, jangan ukur yang lain boleh, yang lain bisa, yang lain tidak apa-apa. Allah punya ukuran pribadi untuk saudara dan saya. Ukuran bait Allah yang baru. Ada angka 5, ada angka 3, ada angka 500, ada angka 8, ada angka 30. Semuanya punya ukuran, dan itu ukurannya Allah. Haleluya. Diukur tidak lebih tidak kurang, tepat pada ukurannya. Karena Allah kita tidak pernah berbuat curang. Dia ukur tepat dengan ukuran yang Dia kenakan pada setiap kita. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya, kita berdiri. Tuhan ukur setiap kami, Tuhan. Ukur setiap kami, Tuhan, agar jangan kami bersalah di hadapan-Mu, agar tidak ada seorang pun yang acak-acakan. Semua di dalam penilaian Allah, ukuran Allah. Sebab bait Allah harus dibangun dengan rapi. Bait Allah harus dibangun dengan teratur, rapi, tersusun. Oh haleluya. Menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada takkan tak pernah. Ku rindu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada takkan tak pernah ada Allah seperti ku sembah selamanya. Terima kasih Tuhan. Teguran keras yang kami dengar pagi ini, teguran keras yang harus kami tahu bagaimana Allah sedang mengukur setiap kami. Bukan membuat ketakutan, tiap ibadah pulang dengan ketakutan, tidak. Tapi Engkau mau Tuhan supaya kami sadar apa yang harus kami lakukan hari ini, apa yang harus kami lakukan menghadapi hari-hari ini. Tuhan tolong kami, ampuni kami, dan kiranya Tuhan akan berkati setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku rindu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada lebih dalam lagi. Sebab tiada takkan tak pernah ada Allah
Allah seperti sebab tiada akan tak pernah Allah seperti. Puji Tuhan, kami tahu Engkau mengukur kami sehingga tidak seorang pun yang tertinggal, karena semua sudah memperbaiki ukuran. Kita sudah memperbaiki ukuran kita di hadapan Allah. Di saat-saat yang sangat singkat ini, Tuhan tolong kami agar kami tepat pada ukuran-Mu. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Memberkati ibadah kami sepanjang hari, bahkan memberkati ibadah raya besok, ibadah pertama, kedua, ketiga. Dan hamba-hamba-Mu yang melayani dipakai, diberkati, diurapi, dan membawa kami kepada rencana dan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua kita boleh berkata amin. Puji Tuhan. Ada sedikit pengumuman, silakan saudara tunggu sebentar. Tolong dimatikan dulu.